Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Dialog Khusus JTV Kediri bersama saya Devi Ade selama 60 menit ke depan. Dan kami juga selalu mengingatkan kepada Anda untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan cara 3M, yakni mencuci tangan dengan sabun, memakai masker atau face shield, dan juga menjaga jarak. Berbicara tentang pemilihan kepala daerah atau pilkada yang nantinya akan digelar serentak di Jawa Timur yang diikuti oleh 19 kota dan kabupaten. Di Jawa Timur salah satunya adalah Kabupaten Trenggalek. Tentunya sampai saat ini berbagai persiapan sudah dilakukan dari beberapa sektor yang mana nantinya akan melakukan pengawasan mulai dari persiapan sampai di hari H. Dan terkait dengan hal itu, saat ini kami mengambil tema dalam program Dialog Khusus hari ini adalah Pilkada Sehat dan Bebas Politik Uang. Tentunya juga sudah bersama saya 4 narasumber yang sangat luar biasa. Akan saya sapa satu persatu terlebih dulu ya. Untuk narasumber pertama dari Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Trenggalek, ada Pak Farid. Kabar baik Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Bisa diberikan gambaran kepada pemirsa saat ini kesibukan dari Bawaslu sendiri menghadapi pilkada nanti seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak. Hari ini kita mendekati kampanye yang sudah mau ke 2 bulan. Ya. Yang pertama rekrutmen panitia ad hoc di tingkat level tempat pemungutan suara. Ini kita sudah melakukan rekrutmen, nanti di pertengahan bulan ini insya Allah akan kita umumkan ada sekitar 1.550 pengawas tempat pemungutan suara yang akan kita rekrut. Selain itu juga, kemarin kita juga sudah mengadakan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan menggandeng bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan STKIP PGRI Trenggalek dengan mahasiswa. Intinya bahwa kita juga mengharapkan dukungan partisipasi masyarakat khususnya dari mahasiswa. Oke, luar biasa sekali, dan tentunya pilkada di Kabupaten Trenggalek sendiri harapannya ke depan tetap dilakukan secara sehat begitu ya dalam. Betul. Oke. Berikutnya untuk narasumber kedua dari Kapolres Trenggalek, Pak Doni, kabarnya sehat juga? Sehat Mbak. Oke, luar biasa. Berikutnya lagi pemirsa, ada Ibu Darfiah, Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek. Selamat pagi, sehat juga kabarnya? Semangat pagi dan alhamdulillah sehat. Terima kasih Mbak Devi. Iya, luar biasa sekali. Dan narasumber keempat, hari ini pemirsa dari Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia Kabupaten Trenggalek atau GNPKRI, ada Pak Nur Rahmat. Kabar baik Pak ya, sehat? Alhamdulillah pagi baik Mbak Dewi. Oke, luar biasa. Pemirsa, kalau kita berbicara tentang pesta demokrasi yang akan digelar serentak pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang, tentunya berbagai persiapan juga sudah dilakukan, termasuk di Kabupaten Trenggalek. Karena di Kabupaten Trenggalek sendiri saat ini ada 2 pasangan calon yang nantinya akan mengikuti pesta demokrasi pada 9 Desember 2020. Terkait dengan tema Pilkada Sehat dan Bebas Politik Uang, tentunya ini juga diharapkan oleh semua masyarakat ataupun dari beberapa pihak yang terkait dalam pesta demokrasi itu sendiri. Kalau untuk Pak Farid sendiri nih selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Trenggalek, pilkada yang diharapkan itu pilkada yang sehat. Yang dimaksudkan sehat itu seperti apa Pak? Ya, makasih Mbak. Benar apa yang dikatakan bahwa pilkada ini tidak hanya harus sehat secara fisik, jasmani, tapi secara politik juga harus sehat. Kita tahu bahwa pengalaman-pengalaman pelaksanaan demokrasi, baik itu pemilu maupun pemilihan, ada hal-hal yang kurang sehat terkait dengan kesehatan politik, kan seperti itu kan. Ada hal yang kurang baik, praktek-praktek termasuk praktek politik uang, ujaran kebencian, hoax dan lain-lain. Selama baik itu penyelenggara, peserta pemilu, itu taat azas dan taat aturan apa yang sudah diamanahkan oleh undang-undang, sudah jelas di situ di pasal 2 Undang-Undang Pilkada bahwa pelaksanaan pilkada pemilihan itu berdasarkan demokrasi dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Itu sepanjang peserta penyelenggara taat asas dan aturan, insya Allah ini pelaksanaan pilkada akan sehat baik secara fisik maupun secara politik.
Oke, luar biasa dan tentunya terus dilakukan pengawalan oleh Bawaslu ya, apalagi saat ini mendekati masa-masa kampanye ini yang rawan terjadi pelanggaran juga ya, digelarnya di tengah pandemi COVID-19 pula seperti itu ya. Oke, baik. Kalau berbicara tentang bebas politik uang tentunya ini juga berkaitan dengan salah satu dari Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Kabupaten Trenggalek yang sudah hadir pula bersama dengan saya di sini. Pak Nur Rohmat, terkait dengan bebas politik uang di sini yang dimaksudkan seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Mbak Dewi. Pertama-tama saya beri apresiasi dulu kepada Polres Trenggalek yang sudah memberikan rasa nyaman, kondusif pada tahapan-tahapan pelaksanaan pilkada selama ini, sehingga sampai hari ini kita belum pernah mendengar adanya laporan permasalahan terkait pemilu. Dan juga apresiasi kepada Buka Jari ya sebagai bagian dari penegak hukum juga yang ada di Kabupaten Trenggalek. Tentunya kalau kita ngomong tentang money politik ya, money politik ini kan sudah menjadikan satu budaya sebenarnya di setiap agenda pemilu kada ataupun pemilu-pemilu yang lain, termasuk bahkan sampai kepada tingkat yang paling bawah lah di Pilkades gitu. Cuma sampai hari ini wacana terjadinya money politik itu kalau kita lihat dari lembaga GNPKRI yang selama ini juga berafiliasi dengan beberapa pemantau pelaksana pemilu kada yang ada di Trenggalek, terutama KIPP, ini tanda-tanda yang mengarah kepada kasus-kasus money politik memang belum sempat kita temui ya. Semoga nanti sampai menjelang pada hari pelaksanaan 9 Desember ya tidak akan ada laporan yang masuk ke GNPKRI terutama tentang money politik. Begitu harapan kami lah, biar nanti proses pelaksanaan pemilu kada yang ada di Trenggalek ini bisa berjalan sesuai dengan amanah undang-undang, yaitu jujur, adil, dan rahasia. Begitu mungkin Mbak Dewi yang bisa kami sampaikan. Iya, baik. Apalagi ini di tengah pandemi COVID-19 karena perekonomian juga sedang terpuruk begitu ya. Nah, ini juga menjadi perhatian khusus salah satunya dari GNPKRI. Kalau berbicara tentang pandemi COVID-19, memang dalam pilkada tanggal 9 Desember nanti ini memang digelar di tengah situasi pandemi COVID-19. Ini juga menjadi perhatian khusus tentunya oleh para gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Trenggalek, salah satunya dari Polri atau yang hadir saat ini dari Pak Kapolres Trenggalek ya Pak ya. Apa yang selama ini sudah dilakukan dari Polres Trenggalek sendiri dalam mencegah klaster baru nantinya yang terjadi dalam pandemi COVID-19 pada saat pesta demokrasi? Ya, terima kasih Mbak Devi. Dari jajaran Polres Trenggalek dalam hal ini juga sudah berupaya melakukan kegiatan-kegiatan mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang sebagaimana sesuai dengan Impres nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan operasi justisi dalam menekan pelanggaran protokol kesehatan. Itu sudah kita lakukan baik pagi maupun malam dengan tergabung dari tim Satgas COVID-19 tingkat kabupaten maupun sampai tingkat kecamatan, yaitu dari TNI maupun dari Satpol PP, dengan cara berupaya melakukan edukasi kepada masyarakat, kemudian juga melakukan penegakan disiplin kepada masyarakat, terutama masyarakat yang dinilai masih melakukan pelanggaran protokol kesehatan, terutama tidak menggunakan masker ketika mereka berpergian baik di jalan raya ataupun di tempat-tempat keramaian. Hal inilah menjadikan pokok kita karena mengingat sebentar lagi di tanggal 9 Desember 2020 kita akan melaksanakan pemilihan pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek 2020. Ini menjadi pokok kami, terutama bisa mencegah penyebaran COVID-19, terutama jangan sampai terjadi adanya kerumunan pada saat pemilihan akan berlangsung. Demikian Mbak. Oke, baik. Dan pastinya nanti juga dihimbau kepada masyarakat ya. Mungkin sampai saat ini juga sudah diberikan sosialisasi baik dari himbauan-himbauan sendiri karena memang digelar di tengah pandemi COVID-19. Nantinya untuk masyarakat Kabupaten Trenggalek yang akan datang ke TPS ini juga tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Mungkin selama ini juga sudah disosialisasikan seperti itu ya. Oke, baik. Kalau untuk berbicara tentang Pesta Demokrasi 2020 nanti pemirsa, di Kabupaten Trenggalek sampai saat ini ada 2 pasangan calon yang sudah bersiap akan bersaing dalam pilkada yang sehat ke depannya ya. Sampai saat ini dari Bawaslu Kabupaten Trenggalek sendiri persiapannya dalam mengawal pasangan calon khususnya dalam pengawasannya sendiri sejauh apa Pak?
Pengawasan dalam hal protokol kesehatan atau gimana, Pak? Iya, baik. Dari internal sendiri, dari kami internal sendiri, kemarin pada saat rekrutmen panitia pengawas desa kelurahan, baik mulai jajaran kecamatan maupun desa, sudah kita lakukan secara massal rapid. Ya, internalnya dulu harus sehat dulu ini secara fisik juga gitu. Kita sudah lakukan rapid, kemudian nanti pada saat rekrutmen yang sedang berjalan di panitia pengawas TPS ini juga kita rapid semua jumlahnya, seperti itu. Artinya kalau dari internal pengawas sendiri tidak sehat, nanti juga akan bermasalah. Sehat dulu di internal. Kemudian dari sisi pengawasan, sampai detik ini terkait dengan protokol kesehatan yang sudah kita awasi, kita sudah Bawaslu Kabupaten Trenggalek sudah mengeluarkan sekitar 30 surat peringatan tertulis. Ya, jadi selama kampanye yang dilakukan ini, kita juga mengawasi ketaatan dari peserta pemilihan ini, apakah taat aturan patuh kepada protokol kesehatan. Karena ini sudah diatur di kampanye itu ada tiga peraturan perundangan PKPU yang muncul pada masa pandemi COVID ini, di PKPU 6 2020, kemudian perubahan PKPU 10 2020 dan PKPU 13 2020. Nah, bagaimana kita kemudian mengawasi peserta pemilihan apakah taat aturan atau tidak. Pada saat ditemukan di lapangan dari jajaran pengawas kami yang di lapangan, kemudian dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Trenggalek, kita sudah merekap ada sekitar 30 surat peringatan tertulis yang di situ tersebar di sekitar 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Yang lain barangkali insya Allah kan sudah taat dan patuh. Ini mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini saya lihat tidak ada tambahan surat peringatan tulis, artinya mereka sudah sadar, peserta pemilih sudah sadar bahwa betapa pentingnya menjaga kesehatan apalagi terkait pandemi COVID-19 ini. Oke, benar. Itu juga merupakan upaya dari masyarakat juga ya, karena juga masyarakat juga harus sadar sendiri, tidak hanya dari beberapa pihak saja, masyarakat pun juga harus sadar bahwa protokol kesehatan sampai saat ini juga harus dijalankan, seperti itu ya. Oke, baik pemirsa, kami akan kembali lagi mengulas tema tentang pilkada sehat dan bebas politik uang bersama Dialog Khusus, dan tetaplah bersama kami.